Selamat sore. Sekarang kita akan merakit komputer baru. Sebelum merakit, kita tentu membutuhkan peralatan dan juga komponen-komponen yang akan dirakit. Yang paling pertama adalah prosesor. Ya, ini adalah prosesor bersama dengan kipas dan heatsinknya, pendinginnya. Kemudian ini mainboard atau motherboard, wajib ada ya. Pertama prosesor, kedua mainboard. Kemudian di mainboard itu ada plat ini untuk dipasangkan di belakang, bagian belakang CPU, bagian belakang casing. Nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya ini kepingan memori. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah CD driver. Pembelian komponen komputer biasanya dilengkapi dengan CD driver. Nah, alat-alat yang kita gunakan cukup obeng dan tang saja cukup. Ya, jadi itu adalah alat-alat yang kita pakai dan komponen-komponen yang akan kita gunakan untuk merakit komputer. Hampir lupa guys, salah satunya adalah casingnya. Jangan sampai lupa ya. Ini casingnya baru. Nanti komponen-komponen yang ada ini akan kita rakit di dalam CPU. Oke, kita lanjutkan untuk merakit. Untuk merakitnya itu ada dua tempat ya, merakit di luar casing dan merakit nanti di dalam casing. Pertama kita rakit di luar casing. Itu kita pasang dulu prosesor pada mainboard. Ya. Pasang dulu prosesor pada mainboard. Ini prosesornya ya. Kemudian kita akan pasang pada mainboard. Kita lepas dulu pengaman pin prosesor, pin di mainboard. Ini ada pengamannya, hati-hati ya. Kemudian melepas tuas penutup prosesor ini. Tekan ke bawah, geser keluar, angkat. Kemudian tekan sampai terbuka. Setelah itu pasangkan prosesornya pada dudukannya. Perhatikan ini ada agak masuk ya, ini di sisi prosesor ini, kiri kanan itu arahkan ke sini, ada pembatasnya begitu ya. Hati-hati pasang, karena sekali salah pasang pin yang di motherboardnya bengkok, maka motherboard sudah tidak bisa dipakai lagi. Di sini sangat hati-hati. Kemudian menutupnya kembali, mancingnya kembali, ini diturunkan, hati-hati, ini diangkat ya, ini diangkat, masukkan di bawah, kemudian tekan yang keras, masukkan kembali seperti tadi, seperti sebelum dibuka. Nah, itu memasang prosesor. Selanjutnya ini kipasnya kita pasangkan ya, pendinginnya. Sebelum pasang pastikan bahwa pastanya masih ada ya. Ini kalau baru pastanya sudah ada. Pastanya sudah ada. Ini kipasnya. Pastikan posisi konektornya berada di tepat di CPU fan yang ada di port CPU fan, berada di mainboard ini ya. Oke. Sekarang kita pasang, ini kena posisinya di sini, arahnya ke sana. Oke. Selanjutnya kita masukkan tepat di lubang-lubang yang sudah tersedia. Udah pasti pas ya.
Kemudian keraskan dengan cara ini, putarnya ke arah sini ya. Untuk mengancing begini ya arahnya. Untuk kancing begini arahnya. Kemudian tekan, keraskan sampai bunyi keletak. Ya. Mungkin agak diangkat. Ini juga. Ya. Ini belum tadi. Ya. Udah ya. Selanjutnya pasangkan konektor. Ini saya sengaja ikat begini biar agak lebih rapi. Pasangkan konektor ini, konektor fan prosesornya. Sudah selesai untuk pemasangan prosesor. Rasakan apakah benar-benar sudah kuat. Kalau sudah kuat, kita lanjutkan lagi memasang memori ya, RAM-nya. RAM-nya kita lepas. Arahkan yang benar, pasang sisinya ya, ada belahannya ini, sesuaikan biar jangan salah. Pasang boleh slot mana aja, tapi lebih bagus di soket 1 ya. 1 itu biasanya lebih dekat ke prosesor, arahnya lebih dekat ke prosesor. Kemudian tekan turun sampai bunyi keletak. Lihat pengaitnya ya, benar-benar terpasang dengan baik. Sudah untuk merakit di luar casing sudah selesai. Selanjutnya kita akan merakit di dalam casing. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk rakit di dalam casing. Pertama, sebelum memasang komponen lain, yang paling pertama adalah pasang plat ini ya. Plat ini dipasang di bagian belakang, bagian sini ya, bagian sini. Ini arahnya, perhatikan di sini ada lubang keyboard ini lubang audio ya, lubang keyboard ini arahnya ke sini, ke dekat power supply. Ini yang ini kan kelihatan agak kurang rapi, yang bagus mulus ini arahnya keluar. Keyboardnya arah ke ini ya, ke power supply ya. Begini ya caranya. Kencangkan sampai bunyi ya, biar benar-benar kuat. Jadi ini harus dilakukan sebelum memasang mainboard. Oke, kabelnya ini kita singkirkan dulu. Tapi sebelumnya ingat ya, sebelum dipasang mainboardnya, perhatikan baut-bautnya, baut-baut pada casing ini, apakah sudah sesuai dengan posisi lubang yang ada di mainboard. Jika belum, pastikan dulu. Tadinya ini ada bautnya di sini saya lepas, pindahkan ke sini sesuai dengan lubang yang ada pada mainboard. Selanjutnya kita pasang mainboard. Ya, cara masangnya begini ya, miring, arahkan depannya agak ke bawah, arahkan ke plat yang tadi barusan kita pasang. Lakukan dengan hati-hati. Ya. Perhatikan bagian luarnya apakah sudah benar. Nah, dari sini kelihatannya harus rapi ya. Cek supaya jangan sampai
ada yang tidak pas atau ada gangguan platnya, bagian platnya yang menutupi port-port yang ada ya. Jadi perlu hati-hati. Setelah semuanya terpasang pada dudukan yang tepat, kita gunakan baut. Baut ini didapat saat membeli mainboard. Setiap membeli mainboard itu ada baut, ada kabel-kabelnya, itu sudah disiapkan. Tetap selalu hati-hati. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk setelah kita ini ya. Setelah tadi kita bautin semua, kita lanjutkan dengan memasang kabel-kabelnya. Yang pertama, kabel listrik yang dibutuhkan dari power supply ya. Pertama kabel power ini, kabel induk utama. Ini ya posisinya begini ya. Rabah pengaitnya nih, arahkan pengaitnya ini ke pengait di mainboard. Sisi sebelah tidak ada, sisi ini ada. Tekan turun sampai benar-benar masuk. Oh ya, sampai bunyi keletak. Udah. Kemudian cari satu lagi, bentuknya seperti ini ya. Oke, jadi cari kabel yang begini ya. Setelah kabel power besar tadi yang banyak, cari yang model begini. Yang lain kan beda nih. Yang lain kan beda ya. Kita cari yang modelnya begini, pasangnya di sini, cari konektornya di sebelah prosesor, seperti ini ya. Mungkin kurang jelas di situ, nanti dicari aja. Cari, arahkan pengait ini dengan ada pengait di sampingnya, diarahkan satu sisi yang sama, kemudian ditekan sampai bunyi keletak ya. Dah. Setelah terpasang ini nanti diikat, mungkin menggunakan kabel atau apa yang rapi supaya tidak menyentuh kipas, sehingga ketika dihidupkan kipas tidak terganggu. Oke. Udah, tadi kita lanjutkan untuk memasang front panel. Front panel itu ada HDD LED, ada power LED plus minus, ada reset, ada power switch. Nah, perhatikan di mainboard itu ada ya, ada F panel ini. Ada keterangan F panel, itu front panel. Itu pasangkan sesuai dengan keterangan yang ada di sini ya. Ini karena saya sudah tahu dan sudah hafal, saya bisa pasang power switch itu di sini. Sebelum power switch, pasang yang termudah terlebih dahulu. Reset dulu ya. Karena saya posisi dari sini, saya pasang reset dulu supaya tombol yang lain kelihatan buat saya. Kemudian HDD LED. Selanjutnya power switch. Ini saya kira semua bisa masangnya, keterangannya sudah jelas. Setelah power switch, power min, power plus. Oke,
Selanjutnya USB dengan audio. USB pasangkan, ada keterangannya di sini. Ada F audio, ada F USB 1, F USB 2. Ya salah satunya boleh pakai. Kita pasang dulu USB-nya. Kita pakai saja USB 1 ya. Ingat jangan sampai salah pasang, ini ada tanpa lubangnya. Tanpa lubangnya arahkan ke tanpa pin. Ke tanpa pin ya. Ingat ini ada satu kakinya tidak ada, satu pinnya tidak ada. Jadi ini tanpa kakinya ke sini. Sengaja dibuat begitu agar tidak tertukar masanya. Audionya pasang di audio. Ada juga satu pinnya tanpa lubang. Satu bagian ini tanpa lubang. Arahkan ke situ ya, ke pin, ke tanpa pin. Oke, udah ya, ini saya belum rapikan, tapi semua sudah selesai. Sampai di sini kita harus mengetes dulu apakah komputernya sudah hidup atau belum. Nah, setelah kita rakit tadi, setelah itu kita pasang semua kabelnya, power, keyboard, VGA, sama mouse-nya. Saya pakai mouse USB. Setelah kita pasang, hubungkan listrik ke PLN, kemudian kita coba hidupkan. Ya, hidup ya. Di situ ada pesan no bootable device detect. Berarti tidak ada sistem operasi. Karena kita belum punya sistem operasi pada sebuah hard disk. Tadi pada awalnya saya menyampaikan peralatannya itu peralatan serta perlengkapan itu kita kurang satu, yaitu hard disk. Nah, di sini kita akan memasang sistem operasi dan aplikasi. Ini hard disk yang saya gunakan Western Digital 1 TB. Oke, kita lanjutkan dengan memasang hard disk dulu ya, supaya kita lanjut dengan instalasi sistem operasi dan aplikasi.